Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan bersama belajar mengenai hand tool. Hand tool secara singkat adalah peralatan atau kunci-kunci yang digunakan atau sebagai sumber utama penggeraknya adalah tangan, ya. Jadi untuk menggerakkan atau menggunakan kunci adalah penggerak utamanya adalah tangan. Kita bisa lihat sebentar beberapa hand tool yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya, setelah kita mengetahui gambaran sekilas dari hand tool, kita akan lebih spesifik belajar tentang hand tool tersebut. Yang pertama adalah kunci pas. Kunci pas dia berfungsi untuk mempercepat proses pengencangan dan juga pengendoran baut. Kemudian yang kedua ada kunci ring. Kunci ring bisa kita lihat, sama dia mempunyai kemiringan ya, dari tangkainya. Dia berfungsi untuk mengawali proses pengendoran baut dan juga mengakhiri proses pengencangan baut. Yang ketiga, ini ada kunci ring pas atau biasa disebut dengan kunci kombinasi. Dia berfungsi untuk mengawali proses pengendoran baut dan juga untuk mempercepat. Jadi fungsi dari kunci kombinasi ini double. Selain dia untuk mengawali proses pengendoran dan juga mengakhiri proses pengencangan, dia juga untuk mempercepat proses tersebut. Bisa kita contohkan di sebelah sana penggunaan dari masing-masing kunci tersebut. Kunci pas kenapa tidak boleh digunakan untuk mengawali proses pengendoran? Karena bisa kita lihat dia bidang sentuh ke baut sedikit, ya. Ya, ini baut ada berapa sisi? 6. Sedangkan bidang sentuh dari kunci pas dia hanya sedikit. Ya. Sehingga kalau digunakan untuk mengawali proses pengendoran, khawatirnya bisa merusak baut ini atau slack. Ya, kita bandingkan dengan kunci ring. Ya. Kunci ring dia bidang sentuh terhadap baut lebih banyak. Sehingga ketika kita mengendorkan baut tersebut ya untuk mengawali, maka lebih aman dan menghindari baut tersebut slack atau rusak, ya. Untuk penggunaannya ya ini ya, atau ketika masih agak keras kita bisa sambil digedor kayak gini ya untuk memperbesar momen. Ketika sudah kendor, maka untuk mempercepat proses pelepasannya kita gunakan kunci pas. Atau untuk penggunaan kunci kombinasi ya. Yang kunci ring kita bisa gunakan untuk mengawali proses pengendoran. Ini ya. Untuk mengawali, kemudian untuk mempercepat proses pengendorannya kita balik atau kita gunakan kunci ring. Mohon maaf, kunci pas. Itu sekilas penggunaan kunci ring, kunci pas dan juga kunci kombinasi. Selanjutnya kita akan belajar tentang kunci sok. Ya. Kunci sok bisa lihat sebentar di sini. Kunci sok ada berbagai macam ukuran, dari yang kecil 8, 9 sampai yang paling terbesar adalah 32 ukurannya ya. Kemudian detailnya dalamnya ya. Ini biasa disebut juga dengan kunci sok segi 6 double.
Kemudian yang saya pegang ini, ya ini namanya ratchet. Ya, ratchet. Dia untuk mempercepat proses pengendoran dan juga pengencangan baut. Cara penggunaannya, oke, untuk selanjutnya kita akan membahas yaitu kunci sok yang mendekat. Ini seperangkat dari kunci sok, ukurannya bermacam-macam, dari yang paling kecil ada ukuran 8, 9 sampai yang paling besar ada ukuran 32. Kita bisa lihat di dalamnya, ini ya. Ya, ini disebut juga dengan kunci sok segi 6 double ya. Karena segi 6 kemudian didouble sehingga bidang sentuh ke bautnya akan lebih banyak. Kemudian ini ada ratchet ya. Dia berfungsi untuk mempercepat proses pelepasan dan juga pemasangan baut. Ratchet biasanya dipasang juga dengan sambungan ya. Ini ada sambungan yang pendek dan juga sambungan yang panjang. Ya, ini digunakan untuk menyesuaikan letak baut atau mur yang mau kita lepas. Kalau letaknya dia tidak terlalu dalam maka gunakan yang ini. Tapi kalau misalkan letaknya dalam maka gunakan yang lebih panjang. Saya contohkan yang ini ya. Untuk memasangnya, coba lebih dekat. Ini ada semacam tombol ya, tombol yang kaitannya dengan ini. Sehingga ketika kita mau memasang, kita harus menekan tombol ini terlebih dahulu ya, agar pemasangannya lebih mudah ya. Kemudian sini ada selektor ya. Untuk mengencangkan kita posisikan dia ke kanan ya. Ini berarti kita mau mengencangkan baut. Kemudian untuk pengendoran kita geser posisi selektornya ke kiri ya. Oke. Kemudian di sini ada batang universal ya. Ini digunakan untuk melepas baut yang kekencangannya lebih sehingga membutuhkan momen yang lebih besar. Kita bisa lihat bandingkan dengan ratchet ini ya, dia batangnya lebih panjang sehingga momen yang dihasilkan untuk melepas baut tersebut lebih besar juga. Kemudian di sini ada sambungan sok universal. Ini untuk melepas baut atau mur yang tidak terjangkau oleh sambungan. Ya, tidak terjangkau oleh sambungan. Kalau sambungan dia melepas baut atau mur yang posisinya lurus. Tetapi ketika posisi baut dia susah atau sulit dengan menggunakan sambungan ini, dalam arti posisinya tidak lurus, maka digunakan sambungan sok universal ya. Ini bisa fleksibel ya, fleksibel. Contoh pause. Oke, untuk selanjutnya saya akan mencontohkan penggunaan kunci sok ya. Ini saya menggunakan sambungan yang pendek ya. Kita tekan terlebih dahulu agar bisa masuk. Kemudian ini disambungkan dengan kunci sok. Ini ya. Kan? Saya akan mendori atau melepas baut ini sehingga posisikan dia selektor ini pada posisi kiri ya. Ya. Ya, ini udah kendor. Kemudian pas. Kalau sudah kendor, kita bisa menggunakan tangan ya, untuk mempercepat proses pelepasan. Oke, ini contoh. Kemudian kita kencangkan. Ya, karena kita mau mengencangkan, ya kita tempatkan selektor ini pada posisi kanan. Ya, 6. Oh ya. Ini. Oke.
Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kunci busi. Ini ya, kunci busi. Secara sekilas dia bentuknya hampir sama dengan kunci sok, ya kan, tetapi bisa kita bandingkan dia lebih panjang. Ya. Kemudian langsung saya jelaskan bagaimana penggunaan untuk melepas busi. Ya. Kita masih sama menggunakan ratchet ini, kemudian sambung dengan yang pendek. Ya, ini menyesuaikan jika mesinnya kita membutuhkan sambungan yang panjang, maka gunakan yang panjang. Tapi karena ini langsung di trainer, sehingga saya membutuhkan yang pendek. Sambung. Jika keras, ini bisa kita seger dulu. Ya, ini kita sedang melepas busi, ya. Oke, ya, lepas. Kemudian untuk memasangnya, jangan langsung menggunakan kunci ini, ya, tapi pasang dulu pakai tangan. Pastikan dia masuk pada dulu, jangan langsung menggunakan kunci. Ya, sudah. Kemudian untuk mengencangkan, jangan lupa ini kita geser, ya, dan ya, untuk busi jangan terlalu kencang, ya. Oke, selanjutnya saya akan menerangkan berbagai macam jenis tang dan juga fungsinya. Ini yang pertama, ya. Ini tang cucut. Ya, kenapa disebut tang cucut? Karena bentuk rahangnya seperti kang cucut ini, ya. Dia fungsinya, kalau dilihat di ujungnya dia ada gerigi, ya, semacam gerigi ini. Kita bisa gunakan tang ini untuk mencabut, ya, cabut. Kemudian karena bentuknya semacam ini bisa juga digunakan untuk menekuk bahan, ya, menekuk bahan. Kemudian di ujungnya sini, ya, dia bisa digunakan untuk memotong. Contoh, ini ada kabel, ya, bisa digunakan untuk memotong. Ini potongannya. Ini, ya. Kemudian bagian sini juga ada gerigi-gerigi, ya. Ya, ini untuk menjepit juga bisa. Kemudian ini yang kecil. Ini tang potong, ya, dia khusus digunakan untuk memotong bahan. Ya, bentuknya kecil. Contoh, ini, ya, tang potong. Kemudian selanjutnya ada tang kombinasi. Ya, tang kombinasi ini dia multifungsi, ya, bisa digunakan untuk memotong bagian tengah. Kemudian untuk menjepit bahan, kemudian bagian ujungnya dia bergerigi, ya, untuk memegang sesuatu bisa. Sebagai contoh, ini tak contohkan yang buat motong, ya. Ini tang kombinasi. Kemudian selanjutnya ada tang sirklip luar. Ya, ini untuk melepaskan sirklip atau kancingan, ya, sirklip luar. Ini kebalikannya, dia sirklip dalam. Kemudian terakhir, ini ada tang buaya atau face grip. Dia fungsinya untuk memegang benda. Misal kita mau melas sesuatu, nah kita megangnya, bendanya menggunakan ini. Karena dia mempunyai kekuatan untuk mencengkram benda tersebut dengan kuat.